Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman istiqama innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna wa faqih lana fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semalam sudah kita Ustaz tahsin surah Al-Humazzah. Kemudian hari ini Ustaz akan bahas kembali tafsir Quran daripada surah Al-Humazzah. Ya, Ustaz ulangi dari ayat 1, ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Wailul celakalah likulli bagi setiap humazatil lumazah, pengumpat. Humazah itu pengumpat, lumazah lagi pencela. Nah, Ustaz ulangi, pengumpat ini seperti dia membicarakan aib saudaranya, dia membicarakan kekurangan saudaranya, atau dalam artian bahasa kerennya gosip, atau bahasa syariatnya ghibah. Nah, ini pengumpat, humazah. Celakalah, kata Allah Ta'ala, likulli humazatin, bagi setiap pengumpat, penggibah, penggosip yang membicarakan aib saudaranya, kekurangan saudaranya, yang membicarakan borok atau daripada keburukan saudaranya. Nah, paham gosip? Ya, menggosip atau menggibah. Nah, itu. Kemudian lumazah itu pencelaan. Nah, ulama tafsir ada yang mengatakan Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhairi, ulama dari Mesir, dia mengatakan lumazah ini yaitu dengan kedipan mata seperti ini miftah. Misalnya miftah kedipan mata misalnya. Dengan isyarat, nah, dia mencela seperti itu. Atau dengan mata. Keburukannya ya. Jadi dengan isyarat tubuhnya dia mencela atau mencela saudaranya. Nah, itu celaka. Kata Allah, celaka orang seperti itu. Kemudian lanjutan ayat keduanya, alladzi jama'a malahu 'addada, yang jama'a malan, dia mengumpulkan harta, wa 'addada, dan dia menghitung-hitungnya sehingga kikir beramal. Artinya
orang ini tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, tidak mau menginfakkan hartanya, tidak mau atau enggan bersedekah. Karena apa? Bakhil. Kikir itu paling pengesit sudah, paling pelit itu kikir. Celaka dia. Celaka. Jadi orang yang kikir harta, pengisit, itu dikatakan dalam surah Al-Mazzah dia orang yang wailun, celaka. Paham pengisit? Pelit, paham kan pelit kan? Tidak lepas air diganggam, kada lepas banyu diganggam. Kayak apa itu? Banyu ini ada di genggaman tangannya, kada habis-habisnya. Cacing pisitnya mengko. Pas ampun orang, handaknya ampunnya disimpannya. Tapi punya orang dia mau dia punya orang. Itu pelit. Ketika orang sedang punya banyak harta, dia mendekat sama orang tersebut. Ketika orang tersebut tidak punya harta, dia menjauh. Ketika dia yang punya harta, pelitnya. Ujarnya ini bahasa orang pelit lah. Dengari Ustaz, dengari. Nih, ingati sampai Tuhan. Ini jangan sampai terucap dari mulut kalian. Duit kada banding sanak, itu bahasa orang pelit itu. Ustaz ulangi. Duit kada banding sanak, itu bahasa orang kikir. Jangan ada keluar dari mulut orang-orang Islam seperti itu. Duit kada banding sanak. Apa itu maksudnya? Duit kada banding sanak. Artinya apa? Bila dengan dingsanak sorongan atau saudara sendiri, dingsanak kandungnya bahasa ini ya. Buah kada main. Duitku. Kada ada bantuan kada ada. Biar ikan miskin kah? Susah kah? Duit kada banding sanak. Cari sorongan duit. Cari sorongan harta. Kada mau aku membantu ikan. Itu bahasa orang kikir. Bin pelit, bin bakhil, bin pengisit, bin medit, bin engken, bin ada lepas banyak diganggam. Banyak binnya, keturunannya banyak. Hati-hati, paham? Ayat kedua, ayat ketiga. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu, dia mengira karena kebodohannya, anna malahu, bahwa hartanya akhladah, dapat mengekalkannya. Jadi orang seperti ini orang bodoh ujar Allah Ta'ala. Dia mengira hartanya itu dapat mengulahnya hidup selama-lamanya, kada akan mati. Dia menyangka bahwa dengan hartanya itu dia akan hidup, tidak akan mati selama-lamanya. Jadi dia menyangka miftah, yang menyangka dengan harta itu, aku bila menyimpan duit ini kada memberi dinsanaku, hidupku akan nyaman dan aku kada akan kelaparan. Jadinya dikiranya seperti itu. Paham ya? Apa jawab Allah Ta'ala dengan orang yang menganggap hartanya kekal tadi? Dengan hartanya yang akan hidup kekal, kada akan kelaparan, kada akan hidup susahnya. Pengisit, pelit, bakhil, kikir. Kalla la yumbadanna fil hutama. Kalla, jawab Allah Ta'ala, sekali-kali tidak. La yumbadanna fil hutama, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Wa ma adraka mal hutama, ayat kelimanya, perhatikan. Dan apakah kamu tahu apa itu hutama? Apa? Narullahil muqadah, ayat ke-6. Ia adalah neraka yang Allah nyalakan. Dia adalah neraka yang Allah nyalakan atau yang dinyalakan Allah, allati tattali'u 'alal afidah, ayat ke-7-nya, yang akan naik sampai 'alal afidah, ke atas hati ini, dari bawah sampai ke hati dibakar.
Ayat ke-8, innaha 'alaihim muqsadah, sungguh ia 'alaihim muqsadah, atas mereka itu ditutup rapat. Fi 'amadin mumaddadah, mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Diikat pada tiang yang panjang. Jadi pertama, orang yang suka menggibah, menggosip. Kedua, suka mencela dengan isyarat, bahkan dengan isyarat tubuhnya sekalipun. Ketiga, orang yang suka mengumpulkan harta, bakhil, kikir, pelit, semua itu, dan dia menganggap dengan hartanya tersebut dia akan hidup kekal abadi dan tidak akan kelaparan. Maka orang-orang seperti ini akan dimasukkan ke dalam neraka utama yang akan membakar sampai ke hatinya, dan mereka tidak akan bisa keluar dari tempat tersebut sampai diikat ya di tiang-tiang yang panjang. Diikat di tiang yang panjang. Itu penjelasan daripada surah Al-Humazah. Paham kan sudah kan maknanya kan? Kalau sudah paham, jadi bila membaca ini diingat maksudnya, jangan hanya sekedar membaca, tapi maknanya ditinggalkan. Jangan menggosip, jangan menggibah, jangan mengumpat, jangan mencela, jangan kikir pengesit. Karena harta itu tidak akan membuat dia kekal, malah menjadikan dia masuk ke dalam neraka utama. Wallahu a'lam bishawab. Kami di sini penjelasan Ustaz. Insyaallah kita lanjutkan kembali Jumat akan datang. Insyaallah.